Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini karena saat ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangka pelaksanaan pengucapan syukur tahunan jemaat pada tahun ini yang sering kita kenal dengan sebutan Padungku. Oleh karena itu, kita akan beribadah dalam pujian dan sembah kita. Memulaikan ibadah ini, saya jemput jemaat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 208. NKB 208 kita nyanyikan ayat 1, Tabur Waktu Pagi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara sekalian. Kita puji Tuhan menyanyikan kumpulan lagu pujian nomor 181, kumpulan lagu pujian 181, kami naikkan syukur padamu. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita dengarkan nas pembimbing kita dalam ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat saat ini yang terdapat dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian nas pembimbing kita saat ini, Mazmur 119 ayatnya yang ke-7. Kita sambut dengan menyanyikan Wunta Penani Mori. Wunta Penani Mori nomor 99, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Meura Aku. See
Kita dengarkan bersama-sama amanat pengucapan syukur. Saudara-saudara, kita yakini bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Seperti kata firman-Nya, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mazmur 65 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Kita sambut amanat pengucapan syukur ini dengan menyanyikan Wunta Penani Mori nomor 72, Wunta Penani Mori 72 ayat 1 dan 2, Ku unde komiu ue Allah. Jemaat dijemput untuk berdiri, kita akan mendengarkan hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian hukum Allah. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat pada saat ini ya Bapa, kami sekalian akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Berkati kami semua, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu saat ini dapat menjadi bahagian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Kejadian 8, kita akan baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22.
Kejadian 8 ayat 15 sampai ayat 22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah air bah bukan lagi kisah yang asing lagi bagi kita sekalian. Dan latar belakang air bah sendiri itu sesuai dengan kesaksian Alkitab. Ialah karena manusia semakin jahat dan tidak lagi setia kepada Tuhan Allah yang menciptakannya. Dan pada saat itulah Allah menyesal dan hendak menghapus manusia dari bumi ini. Tetapi Allah mengasihi Nuh. Nuh menjadi tokoh sentral dalam peristiwa ini, yang kemudian sering diberi gelar pahlawan air bah. Walaupun di zaman modern ini telah banyak orang yang meragukan keaslian kisah air bah ini, namun bagi orang percaya, kita sekalian, kisah air bah itu mengandung pengajaran yang berisi pokok iman kita, yaitu yang pertama adalah adanya kenyataan hukuman. Artinya bahwa Allah sungguh-sungguh memperhatikan dunia dan manusia. Kesungguhan Allah itu nyata melalui perhatiannya kepada peradaban manusia yang semakin porak-poranda akibat dosa. Sehingga dia memutuskan untuk memusnahkan dunia dan isinya yang telah terjangkiti kejahatan manusia. Sebab bagi Allah, kemajuan yang diperoleh manusia karena kejahatan itu akan hanya menuju kepada kehancuran. Kemudian pokok yang kedua, saudara-saudara, adanya kenyataan penyelamatan Allah yang melahirkan ucapan syukur kepada Allah. Artinya, bahwa hukuman bukanlah kata-kata atau tindakan Allah yang terakhir. Ada satu orang, yaitu Nuh, yang mendapat kasih karunia Allah sendiri. Nuh dianggap sebagai seorang yang benar di hadapan Allah. Ia tidak bercacat, ia tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, kendatipun Nuh diberikan kasih karunia oleh Allah, dia ternyata harus berjuang untuk memperoleh kasih karunia itu. Kendatipun dia telah berusaha menyerukan pertobatan, namun orang-orang justru mencemooh dan mengolok-olok dia. Tetapi Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sehingga kendatipun dengan susah payah dan mendapat tantangan dari orang-orang,
Nuh terus membangun Batra seperti yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Sehingga Nuh dan keluarga terdekatnya, serta binatang-binatang pilihan terselamatkan. Tidak sampai di situ saja saudara-saudara. Nuh dan keluarganya harus berjuang bertahan hidup dengan bekal bahan makanan yang telah dipersiapkannya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya selama 150 hari. Mereka terombang-ambing di atas permukaan air. Perjuangan yang tidak mudah saudara-saudara tentunya. Tetapi berkat keteguhan iman Nuh dan keluarganya, mereka pun akhirnya dapat melewati masa-masa kelam itu. Tentunya dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang telah berjanji kepada Nuh. Akhirnya Tuhan Allah pun membuat air bah itu surut, dan Nuh serta keluarganya dan seluruh isi Batra yang dibuatnya itu memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, dalam rangkaian ibadah pengucapan syukur saat ini, saya mengajak kita sekalian menyimak dengan baik apa yang dilakukan oleh Nuh pertama kali setelah keluar dari Batra. Setelah menuntaskan perjuangan yang amat berat itu dan bagaimana respon Tuhan Allah. Alkitab saat ini memberi kesaksian bahwa setelah Nuh keluar dari Bahtera itu, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum tersebut, dikatakan Tuhan Allah berfirman dalam hatinya bahwasannya Dia tidak akan lagi mengutuk bumi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan Allah takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang dilakukannya dan dari sejak saat itu. Allah berjanji bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan janji ini tergenapi saat ini. Kita jemaat sekalian boleh memperoleh apa yang telah kita tabur beberapa waktu yang silam. Dan juga dalam segala usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jika hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, maka harus diingat bahwa ini terjadi karena Tuhanlah yang telah menggenapi janji setianya. Sebagaimana yang difirmankannya. Meskipun memang kita harus berjuang keras selama ini, namun kita tidak menyesal bahwa benar Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Keselamatan masih menjadi milik kita sampai dengan saat ini. Sukacita boleh kita rasakan karena ada keberhasilan yang kita raih dari kerja keras. Kita meraih berbagai berkat Tuhan, walaupun dalam keadaan kehidupan kita yang sekarang sementara kita hadapi. Pertanyaannya adalah, ketika pengucapan syukur ini, apakah persembahan kita berbau harum di hadapan Allah? Kenapa ketika Nuh mempersembahkan korban kepada Allah, persembahan itu harum di hadapan Allah? Mari kita merenungkannya sungguh-sungguh. Melalui kesaksian Alkitab saat ini, ada dua hal penting yang harus kita lakukan agar persembahan syukur kita harum baunya di hadapan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh. Yang pertama, Nuh mempersembahkan syukurnya dengan tulus. Artinya saudara-saudara, Nuh mempersembahkan syukur kepada Tuhan Allah semata-mata hanyalah dilatar belakangi oleh rasa syukur dan terima kasih atas apa yang diterimanya dari Tuhan. Tidak ada maksud dan tujuan lain selain memuliakan Tuhan. Itu berarti jika persembahan syukur kita berkenan di hadapan Tuhan, maka jangan sekali-kali mempunyai maksud dan tujuan lain selain hanya memuliakan nama Tuhan. Yang kedua,
lu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya saudara-saudara, bahwa untuk ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berusaha mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita, memaksakan diri. Saya aminkan bahwa persembahan kita dalam rangka pengucapan syukur tahunan ini adalah persembahan yang terbaik dari yang kita terima dari Tuhan. Mari saudara-saudara mengucap syukur dengan mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Harumlah persembahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan melengkapi sukacitamu dan menyempurnakan syukurmu. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan, sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil menghayati kata firman Tuhan. Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Yesus
Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami hanya persembahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, dalam rangka kami melaksanakan pengucapan syukur tahunan jemaat atau padungku pada tahun ini. Namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah tantangan dan cobaan yang kami alami bersama, Tuhan tetap ada bersama dengan kami sekalian, selalu menaungi kami dengan kuat kuasa-Mu, memampukan kami semua untuk mengerjakan apa yang patut kami kerjakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini akan tetap menjadi bahagian kami. Kami sebagai umat yang percaya kepadamu harus selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan akan memberkati pengucapan syukur yang kami telah persembahkan saat ini, sehingga semuanya akan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi keberadaan kehidupan kami semua, yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tahu apa pekerjaan kami. Tuhan tahu apa yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga kami semua. Oleh karena itu kami hanya memohon kepada Tuhan, berkatilah kami sekalian, agar tugas dan tanggung jawab kami dapat kami lakukan dengan baik, dan apa yang kami rencanakan dalam kehidupan ini pula dapat kami lakukan hanya oleh kehendak Tuhan sendiri. Semua harapan kami hanya kami taruh di dalam kuasa dan pengasihan Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami semua. Kami berterima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menyempurnakan ungkapan syukur kami semua yang kami nyatakan pada saat ini. Dan biarlah dalam pemberkatan Tuhan, kami akan terus dapat memperoleh penghasilan dari apa yang kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah menyatakan syukur mereka kepadamu. Berkatilah kehidupan mereka satu persatu. Dalam perjalanan kehidupan mereka, Engkau akan terus menerangi perjalanan hidup mereka sehingga apa yang mereka lakukan akan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sementara berada dalam keadaan sakit, Tuhan pun akan menyembuhkan mereka sekalian, sehingga mereka memperoleh kembali sukacita, kebahagiaan mereka boleh miliki dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami berdoa bagi semua orang-orang tua kekasih kami, Tuhan pun memberkati mereka sekalian. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para medis, Tuhan pula akan memberkati mereka. Berkati kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka, serta keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami semua, agar kami tetap dapat menyatakan syukur hanya kepada Tuhan, dan kami sekalian memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Ya Bapa, dalam ibadah saat ini, kami telah memberi persembahan syukur kepadamu. Berkatilah kiranya persembahan syukur yang telah kami berikan ini. Ampunilah segala dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat dijemput untuk berdiri. Mari kita menyanyikan NKB 133. NKB 133, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Syukur padamu, ya Allah. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali.